Ya, puji nama Tuhan. Bersama dengan saya, Venetson Perikas, STM PDK. Kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dalam konteks nasihat pemuda-pemudi Kristen. Saya pikir ini penting karena pemuda-pemudi Kristen adalah tulang punggung gereja, tulang punggung keluarga, tulang punggung negara, tulang punggung harapan dari setiap orang yang sudah tua. Karena pemuda-pemudi Kristen yang harus melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet panggilan kehidupan yang Tuhan percayakan. Namun persoalannya, apakah pemuda-pemudi Kristen siap? Karena itu mari kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terkhususnya untuk pemuda-pemudi Kristen. Mari Tuhan hadir dan memberkati firman-Mu dan menolong kami supaya lewat firman kami dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Oke, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ya, mari kita renungkan nats ini bersama-sama. Dan memang firman Tuhan kali ini saya fokuskan untuk pemuda-pemudi Kristen. Saudaraku, pemuda-pemudi Kristen, masa muda adalah masa yang paling istimewa. Saat ini saya merasa masih muda, dan banyak orang-orang tua yang menganggap dirinya masih muda. Karena masa muda sangat mahal, sangat spesial. Banyak orang yang sudah tua merindukan masa itu, masa mudanya kembali kepada dia. Dia ingin bekerja sekuat waktu dia masih muda. Dia ingin melakukan aktivitasnya seperti dia masih muda. Tapi sayang, umur memaksa dia untuk menjadi orang tua. Dan saat ini saya ingin mengajak kaula muda untuk melihat betapa berharganya dirimu di hadapan Allah. Karena Dia adalah Tuhan, kawan sejati, sahabat sejati bagi setiap orang percaya. Dan orang muda adalah potensi-potensi yang mahal dan berharga yang seharusnya menjadi kekuatan bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara. Tapi dari pengkhotbah ini, kitab ini mau mengajarkan atau mau menasihati para pemuda-pemudi untuk merenungi apa yang harus dikerjakan, untuk melihat kembali
siapa dia dan bagaimana tantangan-tantangan bagi pemuda-pemudi Kristen. Mari kita lihat dua ayat penting ini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudaraku pemuda Kristen yang terkasih, masa muda adalah masa di mana otot-ototmu kencang, fisikmu kuat, kamu bisa melakukan apa saja dalam aktivitas itu, dan semua yang kamu miliki adalah sesuatu yang istimewa dari Tuhan sendiri buatmu. Tapi banyak anak muda yang salah gunakan fisik yang kuat, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, pikiran yang masih fresh, daya ingat yang masih baik, dan semua yang istimewa di dalam masa muda untuk melakukan hal-hal yang negatif, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata bersukaria dalam masa kemudaan ini menunjukkan bahwa ada satu kelemahan ketika anak muda sudah bersenang-senang. Mengapa saya sebut ini sebagai kelemahan? Karena ketika dia merasa lemah atau dia bersenang-senang, pada saat itulah titik kelemahan dia. Bagaimana mungkin orang yang muda, yang bersukaria, yang bersenang-senang dalam kehidupannya pada akhirnya merasa lemah atau berdampak pada kelemahan? Mari kita lihat pengalaman-pengalaman anak muda yang fisiknya bagus, minum mabuk, merokok, ya, akhirnya merusak kekuatan yang dia miliki. Narkoba, seks bebas, tidur larut malam, bahkan sampai pagi tidak tidur. Malam itu dijadikan siang, siang itu dijadikan malam. Anda ditipu oleh setan, sehingga Anda menggunakan masa mudamu untuk tuntutan kesenangan yang salah. Masa itu masa bersukaria, masa yang istimewa, masa yang harusnya engkau gunakan untuk mengembangkan diri. Tetapi ketika engkau bersukaria secara salah, maka engkau sudah mengarahkan masa mudamu untuk tujuan yang salah. Dan dampaknya adalah bahwa engkau tidak sanggup mengelola masa mudamu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hal-hal yang berkualitas, untuk hal-hal yang penting. Saudaraku, anak-anak muda terkasih, kita pengkhotbah menekankan bahwa ketika engkau bersukaria untuk hal-hal yang negatif itu, untuk kesenangan-kesenangan yang tidak sesuai itu, apa akibatnya? Apa dampaknya? Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Banyak anak muda yang karena minum mabuk, karena narkoba ditangkap polisi, masuk ke pengadilan manusia. Konsekuensi masuk di pengadilan adalah mendapatkan hukuman. Itu konsekuensi, itu dampak dari segala tindakan kejahatan yang dilakukan
setiap orang. Demikian juga ketika kita mempergunakan masa muda kita secara salah, maka kita akan masuk dalam pengadilan Allah. Fisik yang kuat, tubuh yang baik, kecerdasan berpikir yang brilian di waktunya, daya ingat yang bagus. Apakah sudah dikembangkan? Apakah sudah dikembangkan talentamu? Ketika belum, maka engkau sedang berhadapan dengan pengadilan Allah. Ketika engkau menyia-nyiakan masa mudamu untuk kesenanganmu sendiri, maka engkau sedang membawa dirimu dalam pengadilan Allah. Betapa menyedihkan kalau kita memiliki segala sesuatu yang istimewa di masa muda kita, lalu kita membuang momen kesempatan anugerah itu begitu saja untuk melakukan aktivitas-aktivitas, tindakan-tindakan yang tidak sesuai, bahkan yang tidak memuliakan Tuhan. Sayang sekali. Hai anak muda, hidupmu mahal, hidupmu berharga. Kembalilah lakukan hal-hal positif, kembalilah belajar, kembalilah kembangkan dirimu, talenta-talentamu ke arah yang lebih baik. Yang berikut di ayat 19 dikatakan juga, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuh, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudaraku, pemuda-pemudi Kristen, apakah engkau mau membuang masa mudamu sia-sia? Apakah engkau mau menjalani masa tua dengan penuh penyesalan? Kenapa dulu waktu saya muda saya tidak belajar banyak hal? Setelah saya sudah tua, daya ingat saya sudah menurun, saya sudah tidak tahu apa-apa lagi. Kenapa waktu saya masih muda dulu saya tidak belajar mengembangkan talenta saya? Saya tidak mengembangkan kemampuan berpikir saya, tidak mengembangkan wawasan saya, tidak mengembangkan semua yang potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Maka engkau akan menyesal, karena engkau telah membuang waktu emasmu untuk tujuan yang salah. Banyak orang tua yang pada akhirnya menyesal karena semasa hidupnya dia tidak belajar untuk memanfaatkan masa hidupnya dengan baik. Maka dia akan mengalami penderitaan, dan itu pengadilan pertama. Hukuman momen masa tua akan membuat dia merasa, kenapa selama saya menjalani masa muda saya tidak memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam refleksi ini, saudara-saudara, pemuda-pemudi Kristen, saya ingin engkau melihat kembali dirimu. Kenapa anak muda hancur? Yang pertama, karena dia bergaul dengan orang yang salah. Dia dekat dengan lingkungan yang salah. Dia bertumbuh dari lingkungan dan orang-orang yang membuat dia hancur. Lingkungan minum mabuk, lingkungan narkoba, lingkungan cerita yang tidak ada tujuannya, lingkungan kenakalan, lingkungan seks bebas, lingkungan yang tidak positif. Karena itu yang harus engkau lakukan sekarang untuk memperbaiki masa mudamu. Keluarlah dari pergaulan yang salah. Keluarlah dari orang-orang yang telah mempengaruhi engkau, yang membawa engkau keluar dari
kebenaran bersama dengan Tuhan. Keluarlah dari mereka. Keluar dan tinggalkan mereka. Keluarlah dari lingkungan-lingkungan yang mau merusak masa depan. Lingkungan-lingkungan yang membuat masa mudamu menjadi hancur. Keluar dari sana. Keluar. Lalu di mana tempatnya? Kalau engkau mau memperbaiki masa muda, engkau harus dekat dengan orang-orang yang menghargai masa mudanya. Engkau harus dekat dengan lingkungan yang membentuk masa mudamu menjadi baik. Membentuk masa mudamu menjadi berkualitas. Saudara, bertemanlah, ciptakanlah persahabatan dengan sesama anak-anak muda yang dekat dengan Tuhan. Dan belajarlah banyak hal. Masuklah dalam lingkungan-lingkungan orang-orang yang bertalenta. Orang-orang yang punya kualitas. Belajarlah dari mereka. Tekuni itu. Ini masamu. Masa untuk menggali banyak hal. Mencari tahu banyak hal. Mengembangkan banyak hal. Dan berkualitas dalam banyak hal. Manfaatkan daya ingatmu yang baik itu, yang bagus itu. Manfaatkan kualitas dirimu yang mantap itu. Untuk terus menggali talenta-talenta, mengembangkan talenta-talenta. Kalau engkau belum bisa bernyanyi, bergaulah dengan orang yang pintar bernyanyi. Kalau engkau belum bisa bermain musik, bergaulah orang yang pintar main musik. Kalau engkau ingin mengembangkan kualitas bahasa Inggrismu, belajarlah dengan orang yang punya kemampuan bahasa Inggris. Kalau engkau punya keinginan untuk menjadi pemimpin, bergaulah di dalam lingkungan organisasi. Belajarlah dari orang-orang hebat, orang-orang muda yang mempersembahkan hidupnya untuk sesuatu tujuan yang berkualitas. Keluarkan dirimu dari jalan kehidupan yang salah. Kembalilah kepada jalan kehidupan yang benar. Yang kedua, yang engkau harus lakukan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Hiduplah dalam kehidupan beribadah dengan Tuhan. Dalam kumpulan-kumpulan orang bersekutu dengan Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah menyanyi, memuji Tuhan. Hiduplah beribadah dengan Tuhan. Hiduplah dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena berkat masa muda, berkat kelimpahan, dimulai dengan doa-doa orang-orang yang bersekutu. Hiduplah dengan orang yang mencintai Tuhan. Ketika engkau mencintai Tuhan, maka engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Dan cara Tuhan membentuk masa mudamu seperti burung Raja Wali yang kuat, yang bisa terbang tinggi, melewati kesulitan dan tantangan hidup. Pemuda yang tanggap, pemuda yang tegas, pemuda yang bisa bersikap, pemuda calon pemimpin yang handal. Saudara-saudaraku pemuda Kristen, jangan patah semangat. Banyak cerita-cerita orang muda yang tidak tahu apa-apa, tapi karena dia dibentuk oleh lingkungan yang berkualitas, dia akan muncul sebagai orang berkualitas. Yang ketiga, hormatilah orang tua supaya lanjut umur, supaya engkau diberkati. Karena doa orang tua adalah doa berkat. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya untuk mendapatkan malapetaka. Dan jangan sakiti hati mereka. Dengarlah mereka, sayangi mereka, buat mereka bangga. Karena mereka orang-orang yang paling penting di dunia ini dalam kehidupan. Bersyukurlah kalau orang tua mulai tahu bapak mama sehat. Itu berarti Tuhan mengizinkan engkau terus bisa mengasihi mereka dan membuktikan kepada mereka bahwa engkau adalah anak muda
yang hebat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku pemuda Kristen, banyak hal yang istimewa di dalam dirimu yang belum engkau keluarkan. Bagaimana cara menyalurkan? Adalah ada dalam lingkungan rencana Tuhan, ada dalam komunitas rencana Tuhan. Dan di situ Tuhan menyediakan orang-orang yang terbaik. Lihat dan nilai jalan pergaulan. Dengan siapa engkau bergaul? Di mana engkau bergaul? Untuk apa engkau bergaul? Kalau engkau sedang bergaul dengan orang yang salah, berhentilah dan mundur. Kalau engkau telah keluar dalam pergaulan yang salah, lingkungan pergaulan yang salah, kembalilah ke dalam lingkungan yang benar, supaya masa muda menjadi baru seperti burung merpati. Ketika engkau masuk dalam pengadilan Allah, engkau akan bersuara dan engkau akan bilang, ya Tuhan Allah, hakim yang adil. Nama saya pemuda Kristen yang sudah melaksanakan panggilan hidup yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang sudah melihat berkat Allah melalui kehidupanku. Saudara-saudari pemuda-pemudi Kristen, Tuhan Yesus mengasihimu. Gunakan masa mudamu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena masa muda hanya datang satu kali. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian, kaula muda, dan biarlah kita terus ada dikuatkan di dalam rencananya yang sempurna. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ya Bapa di surga, hamba berdoa untuk pemuda-pemudi Kristen dimanapun mereka berada. Hidup mereka berharga dan bermakna di matamu. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Sadarkan mereka untuk bahwa mereka di dalam rasa cinta kepada Tuhan, ada dalam lingkungan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah firman-Mu memberkati dan menolong kaula muda ini untuk mencintai Allah di seluruh